Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, pengurus yang sama kita hormati, segenap puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat penciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan yang terbaik, lalu diberikan bumi oleh Allah sebagai hamparan untuk kita hidup, kemudian menikmati seluruh yang di bumi, diberikan pula langit sebagai atap untuk pelindung bagi bumi, dan di bumi kita hidup, dan di bumi kita beramal ibadah, dan nanti kita akan mati di bumi dan akan dihidupkan kembali oleh Allah. Semoga kita menyadari Bapak Ibu, hidup ini tak terlepas dari rahmat Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 48 dan 49, sambung ke ayat 50 dan 51. 4 ayat yang mengisahkan nanti dalam bentuk kisah tauhid yang disebut samiyah, informasi yang terjadi nanti setelah digelar kiamat. Manusia telah digolongkan kedua golongan, ada yang disebut ashabul jannah, ada yang disebut ashabun nar, ahli surga, ahli neraka. Tentu itu proses yang panjang. Bapak Ibu rahimakumullah, akhirat panjang, dunia pendek. Kalau ingin kata Utsman bin Affan, hati kita hidup, hati yang diberi cahaya, cintailah akhirat yang panjang. Tapi kalau manusia mencintai dunia yang pendek, hatinya akan kehilangan cahaya, akan berada dalam kegelapan. Di antara bagaimana gambaran akhirat ini dikisahkan lanjutan antara ahli surga dan neraka, dan ada satu ahli lagi namanya ashabul a'raf. Ada ashabul jannah, ashabul nar, di tengahnya ashabul a'raf. Ini dia Bapak Ibu yang menjadi nama bagi surat ini, surat Al-A'raf, yang terdapat di dalam ayat 46 lalu. Sekarang di ayat 47 diulang oleh Allah tentang ashabul a'raf. Kita baca Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul a'raf rijalun ya'rifunahum
رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا واليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Itulah 4 ayat Bapak Ibu surat Al-A'raf 48 sampai 51. Kita baca ayat ini. Maka pertama terjemahnya, wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum, dan menyerulah golongan a'raf, segolongan orang-orang yang mereka mengenal di antara mereka itu dengan tanda-tanda pengenal mereka masing-masing. Jadi ashabul a'raf ini, a'raf itu kan kenal artinya, tahu. Jadi Bapak Ibu, kita akan punya tanda nanti semua di hari kiamat. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mereka berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya untuk kamu. Ini nanti kata ashabul a'raf kepada penduduk ashabun nar. Hai kalian neraka, ternyata apa yang kamu kumpulkan di dunia, harta macam-macam, sekarang gak ada guna lagi, ya. Dan apa yang kamu sombongkan dulu, karena berbagai yang kamu miliki membuat kamu sombong, tidak bisa lagi kamu pertahankan kesombonganmu. Haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Haula, apalagi kata ashabul a'raf ini kepada penduduk neraka, haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Haula, itukah semua yang telah membuat kamu sombong, kamu bersumpah di dunia dulu. La yanaluhumullahu birahmah. Tidak, bahwa tidak akan mereka itu mendapat rahmat Allah. Jadi manusia Bapak Ibu dulu di dunia bersumpah, inilah yang akan dia bawa, inilah akan menolong dia, inilah yang akan membela dia. Tapi apa yang sebenarnya yang akan membawa kita kepada surga? Kata ashabul a'raf,
itu adalah birahmah, dengan rahmat Allah. Jadi inilah yang kita cari. Bagaimana fabima rahmatin minallah, seperti Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Atau di dalam surah Ali Imran doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Penduduk Ashabul A'raf ini berkata kepada ahli surga yang telah mendapat rahmat, udkhulul jannah, masuklah kamu semua ke surga, tiada lagi rasa takut kepadamu dan kamu tidak akan bersedih hati lagi. Bapak Ibu, Ashabul A'raf ini nampaknya satu golongan, satu sisi mereka istimewa, tapi satu sisi mereka belum ke surga. Tapi golongan tukang beri-beri selamat, apa coba? Kalau di orang Barale kan ada penanti tamu, Pak. Hanya menyuruh makan, tapi jangan makan. Kalah-kalah saja. Lama kemarin atau pelayan hotel, no agak-agak. Tapi ada masa kabar nyari kunci, ini VIP, Pak. Ini fasilitasnya. Itulah Ashabul A'raf ini. Mereka sendiri belum ke surga, tapi mereka kalau ke ahli surga tak bagus. Ke ahli neraka aja tukang ikut lo menyala-nyala. Itulah mengah di dunia sombong, mengah di dunia menganggap yang akan menolong harta, tahta dan lain-lain. Padahal hari ini itu ternyata tidak ada lagi bisa menolong di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bisa menolong waktu itu, harta tidak bisa, anak tidak bisa, tapi yang menolong adalah qalbun salim, hati kita bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sifat-sifat semos, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang, dan jauh dari aku, iri, dengki, sombong, dari hasad. Hati yang berisi keimanan, berisi rahmat, berisi rasa takut kepada Allah, berisi ketakwaan dan keimanan. Itulah hati yang penuh rasa syukur, dilapisi dengan kesabaran, dilapisi dengan tawadhu rendah hati, dilapisi dengan hati yang zuhud dan wara terhadap dunia yang berlebihan. Yang betul-betul diharapkan adalah rahmat dan ridha Allah. Jadi masuk ke surga, ke neraka itu bukan masuk tuh diam santai. Ternyata tidak, ada proses-proses juga yang panjang, Bapak Ibu. Di surah Az-Zumar ketikalah sampai digiring ke dekat surga, penjaganya berkata, Assalamun alaikum tibutum fadkhuluha khalidin. Masuklah, selamat, kamu bagus, masuklah, nikmatilah surga ini, kamu kekal di dalamnya. Maka dijawab oleh penduduk surga yang akan masuk itu, semoga kita bisa dijawab itu, Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi kami, kalau tidak ditunjuklah kami ke dalam surga ini, tidak bisa kami ke surga. Jadi malaikat ucapkan selamat, kita ahli surga alhamdulillah. Ada lagi Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Macam-macam ucapan selamat malaikat. Bahkan dari Allah di surah Yasin ada juga ucapan selamat. Salamun qaulan
Birrabbir Rahim. Jadi surga berisi ucapan-ucapan selamat. Salama, salama di surat Al-Waqiah kan gitu. Kalau ahli surga ketemu apa katanya? Salam, selamat. Oh, selamat rajin ke masjid Raya Ampang dulu. Nah, selamat Bapak rajin belajar. Selamat rajin baik Pak dulu kan. Selamat rajin silaturahim dulu. Jadi kita di surga itu kalau temu mengucapkan selamat saja. Itu lama Bapak Ibu proses. Orang diangkat saja jadi pejabat kan ada sertijab bergubernur, serah terima, ada penghargaan. Patangkol ada pahlawan nasional, kan banyak dia. Pak Soeharto ada jadi pahlawan nasional. Dulu dibenci, sekarang alhamdulillah sudah dihargai. 32 tahun banyak aja sobat. PSD Impres, pembangunan segala, ya. Nah, beliau tidak mau orang asing menguasai Indonesia. Semoga mantan menantu beliau Prabowo ini kembali menyemangat seperti Pak Harto. Orang Minang yang dapat pahlawan nasional terbaru siapa Ibu? 10 November kemarin. Ibu Encik Rahmah El Yunusia. Sebetulnya beliau sudah lama diharapkan karena dulu Al-Azhar saja Kairo Mesir satu-satunya wanita di dunia muslim yang mendapat penghargaan dari Al-Azhar sebagai doktor honoris causa. Hanya Rahmah yang Yunusia ini yang pertama. Jadi orang Mesir saja tahu kebetulan yang mendirikan Diniyah Putri pada Panjang yang usianya sudah lebih 1 abad, lebih dulu dari Indonesia merdeka Bapak Ibu. Ya, masih ada yang lain mungkin tokoh-tokoh Minang yang kita harapkan yang diusulkan pahlawan nasional beransur-ansur 1 tahun ini, karena selamat dari ucapan tentu di dunia ini dengan penghargaan. Tentu di akhirat akan lebih dahsyat lagi ucapan selamat ini. Udkhulul jannah la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Kata Ashabul A'raf ketika melihat ke ahli surga yang masuk dengan rahmat Allah, tidak akan ada lagi kecemasan, tidak ada lagi rasa takut, sudah hilang. Yang hilang di surga itu sebelumnya adalah hilangnya kedengkian. Jadi ada surga kau tidak ada mendaki lah. Kawan dapat istana 10, dapat bidadari sekian, awan tidak bahas karena sudah hilang rasa yang tidak buat bahagia kau nanggung awak sakit hati sengsara kan rasa dengki. Kalau ada dengki kau barasanya nikmat dunia tak ada artinya di hati para pendengki. Ya, kalau dapat itu hati dan kiyo, tak ada bahagia. Kari itu kan ya, pasti panik juga. Jadi ahli surga tak ada dengki, tak ada cemas, tak ada takutnya, sehingga mereka stabil lah wajahnya, stabil hatinya. Kemudian di ayat 50 dijelaskan, wanada ashabun nari ashabal jannah, dan menyeru ashabun nar, penduduk neraka, ashabal jannah, kepada penduduk surga. Jadi digambarkan di ayat 50 penduduk neraka Bapak Ibu yang dan terbakar dalam api, ya, yang mereka kulitnya hangus-hangus itu, wajah mereka menghitam. An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Apa seruan penduduk neraka kepada penduduk surga? Berikanlah oleh kamu, an afidu, berikanlah oleh kamu wahai penduduk surga, alaina, kepada kami, minal ma, daripada air yang ada di surga, au mimma razaqakumullah, atau dari rezeki yang telah Allah beri padamu.
Jadi bagaimana tuh kira-kira Bapak Ibu tergambar sekilas? Cuma film akhirat kalau belum ada belum. Film akhirat kalau dibuat penuh kontroversi. Jadi Quran banyak memvideoisasi, memfilmkan akhirat. Jadi penduduk neraka kehausan. Nampak penduduk surga dengan batas kaca mungkin bisa dilihatnya, bisa diseru, wahai penduduk surga, agilah kami air, kami haus di sini, ya. Atau rezeki yang Allah berikan banyak kepada ada buah-buahan, ada makanan, macam-macam, Ibu. Misalnya di dunia ini ada hidangan internasional, itu seluruh makanan dunia dihidangkan. Betapa apapun semua bisa makanan dunia dinikmati. Apa jawab penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ini jawab penduduk surga ke neraka, penduduk neraka. Mereka berkata, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya terhadap orang kafir. Kecil di surga begini, haram untuk kamu ini, kamu kufur di dunia. Tak bisa dia kiai, tak bisa dia makan, bisa minum. Tak diarok-arok atau memang tak bisa. Jadi dan sedih hati di antara yang meminta itu orang kita kenal di dunia, sekarajo, sekawan, sekampung, sekomplek. Dia minta kawan, pergilah iya, awis. Sebab penduduk neraka di ayat-ayat lain ada minumannya, ada makanannya. Kalau penduduk neraka apa minumannya Ibu? Nanah darah. Lihat surat An-Naba misalnya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha aqoba la yazukuna fiha barda wala saroba illa hamimah wa wasaqo. Mereka tidak minum di sana kecuali hamim. Hamim itu ayamnya mendidih. Tidak kayak mulut, amui mulut jadi darah. Tabakah. Wah wasaqo. Wasaqo itu nanah Pak. Bapak Ibu pernah mencari orang kayak bisu, malah tuh bisu itu nak diminum. Macam biasa kita lamuan. Nanah darah, itu minuman ahli neraka. Na'udzubillah awi air mengelagak menado. Tanpa diminum tanpa kena azab. Jadi azab neraka itu ia jadi azab, hawanya jadi azab, duduk awal kan yang piyo di atas sudah api, di belakang api, di muka api. Bahkan dimasuk lo ke tempat yang dingin membeku, menggigil lalu sudah menggigil dia ke estek, menggigil dia. Jadi neraka itu ada yang panas membakar, ada yang dingin membekukan. Keduanya tidak nyaman, tidak enak. Ya, dan azabnya itu bisa disetel. Oh nanti ada jeda, agak sajuk dah do. Semuanya open berbeda orang berkuih. Makanya setel berbeda. Panen barang, panen 3.000, tahun 3.000 tak ada turun-turun. Ya, na'udzubillah. Maka banyak ayat harapkan kita waqina azaban. Nah, Rabbana srif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharaman inna sa'at mustaqarra wa muqama. Tapi kalau penduduk surga air minumnya memang macam-macam, hampir berbeda. Di ayat lain ada mereka minum ma'an musaffa, ada mereka meminum madu, air putih, madu, air susu, arak itu tidak mabuk sebab araknya sudah steril dan kita sudah kuat. Kalau minum arak di dunia lemah kita ini, sekali minum mabuk. Kalau ada surga dah dia mau mabuk.
mandi jo minuman, mandi jo minum susu, ya mandi minum madu. Ini madu sebotol asli payah lo dapet, mahal lo bandi juga ya. Kalau di surga sungai, jadi bukan sacere sateko tapi mengalir. Itu mengalir tak habis bang. Dibuka kerannya madu, buka keran susu, dan itu tak perlu diminta. Jadi hebatnya fasilitas surga, dia connect dengan akal dan hati. Asal takana hanya tiba terbayang ayam bakar, tiba je pak. Dah berlalu dipanggil bidadari, mana ayam bakar. Ya, jadi pikiran hati itu bisa terkoneksi. Dunia ini kalau boleh terkoneksi Bapak Ibu, ada area kalau kita masuk data kita keluar di situ. Siapa yang data? Ya, absen tak perlu lagi fisik, bisa dideteksi kalau nama kita masuk di data, masuk kita ke area itu diberitahunya kita yang masuk ini ke sini, ini datanya orang ini hobinya ini ya. Di akhirat apa lagi? Sekarang kan era algoritma, betul. Apa saja yang kita buka, kita ditunjukkan berikutnya. Ketiklah misalnya kopi di Padang, hanya tunjukkan di mana lama minum kopi, di mana toko kopi, di mana duduk pelantar kopi. Itu algoritma. Asal mulai kita buka, iyo, bisa buka lagi itu lo yang tawarkan kopi lagi dah. Itu hebatnya orang mendeteksi yang kita buka. Ya, buka pengajian misalnya surga, ketiklah surga di dunia maya, di medsos hanya banyak cerita surga pak. Besok belum kita mengintip nyata warga pula surga lagi dah. Begitulah dunia terhubung algoritma sekarang. Apa saja yang kita cari ditunjukkan kita terus. Tidak kita cari lagi nyogih lo tadi. Mau cari lagi ya aja. Ketiklah AI itu Bapak Ibu. Apa yang kita cari? Pengajian tentang puasa. Ketik satu. Itu ditawarkannya dua. Anda mau rukun puasa lagi gitu. Ya kata kita. Sudah itu Anda mau ditawarkan puasa sunat yang bagus? Iya kata kita. Ini sorry Pak. Saya bukan dakwah. Iya betul ya. Itulah dunia hari ini. Apalagi ke depannya Bapak Ibu. Apalagi surga Bapak Ibu. Dia koneksinya lebih cepat dari koneksi dunia ini kepada nikmat Allah. Ya Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ditegaskan ini yang menyedihkan lagi. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk surga berbicara ke neraka. Ini semua haram ini kepada orang-orang yang kafir. Jadi kami alhamdulillah lebih beriman, lebih ibadah, lebih beramal soleh. Ya, nikmat dunia sangat sebentar Bapak Ibu. Nikmat akhirat kekal abadi. Jangan terlena kita. Wala tagurrannakumul hayatud dunya. Siapakah sesungguhnya orang-orang yang di dunia ini rugi, yang mereka haram nanti mendapat minuman surga, haram mendapat nikmat-nikmat itu. Ini dijelaskan di ayat 51. Siapakah mereka orang-orang yang kufur itu? Alladzina takhadzu dinahum lahwa wa la'iban, yaitu orang-orang menjadikan agamanya permainan dan senda gurau. Jadi orang yang dianggap kufur, kafir itu di ayat ini, kata penduduk surga, mereka itu beragama ada, tapi beragamanya lahwan, bermain agamanya untuk hari raya saja. Tiba hari raya, dia capek pergi membagi baju raya ke kue. Itu agamanya sekedar hari baju raya. Ya, tiba kurban rame-rame, itu sudah tu habis. Agama hanya untuk show saja. Agama untuk permainan. Adakah orang beragama untuk kampanye saja? Lebih kampanye? Agama dari fakir, ya. Ada hanya agama untuk mencari sensasi dunia saja. Orang Indonesia kan aneh, Bu. Kalau
tidak tersangka, dia tidak pakai baju koko, tidak pakai kopiah. Tapi para tersangka itu masuk hanya berubah baju, kalau pakai baju koko, lalu kopiah rancang-rancang. Kalau dulu, jadi agama lipstik saja. Alat tobat apa omongan, letas hanya tobat. Kalau dulu tidak ada tobatnya, ya. Wala'iba, dan hanya bermain-main, tidak ada iman, tidak ada kesungguhan, tidak ada kesadaran, tidak ada, hanya beragama bermain-main. Kadang beragama, kadang sholat, kadang tidak, kadang ngaji, kadang tidak, hanya untuk lipstick saja. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Ini sebab masuk neraka itu lagi, mereka terperdaya oleh kehidupan dunia. Jadi dunia melulu, akhirat mereka lupakan. Itulah penyebab mereka masuk neraka. Apa isi dunia yang memperdaya kita? Nikmat dunia itu kan di surat Ali Imran dulu adalah harta dan anak, emas perak, kendaraan bagus, sawah ladang, apalagi ternak-ternak, semua ini nikmat dunia. Tapi jangan lupa, jangan terperdaya. Ada orang punya ternak yang banyak, dia ngurus ternak, tidak bisa sholat. Seperti Sa'labah dulu kan ada. Sa'labah miskin, minta doa ke Nabi, dikasih kambing sepasang. Tidak bisa lagi sholat berjamaah. Bahkan sholat Jumat Sa'labah tidak lupai. Hanya Sa'labah, hanya sholat Jumat juga kambing Nabi. Itu namanya tergoda oleh dunia. Ketika hidup biasa-biasa, bisa ke masjid, bisa ngaji. Kalau udah sukses, ala meeting saya tadi di hotel, tidak bisa berjamaah, dan ngaji. Ini tergoda dengan nikmat dunia. Jadikanlah dunia ini di bawah telapak kaki kita. Jadikan akhirat itu di dada kita. Insya Allah kita selamat. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka hari ini nansahum, kami lupakan mereka, kata Allah, sebagaimana mereka melupakan pertemuan hari akhirat ini, bahwa masuk surga, bahwa akan ada surga, nikmat-nikmat itu bagi mereka dilupakan di dunia. Kan ada yang berpikir akhirat itu hayalan, enggak ya, surga itu tebak apa, ada usaha dipikirkan masuk gimana. Itu permainan saja, itulah nanti dibalas oleh Allah. Ya, kamu kan lupa dengan nikmat akhirat ini, dengan surga, kamu dilupakan pula, kata Allah nanti kepada ahli neraka. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka itu dulu di dunia, kanu ini dulu ketika di dunia, dengan ayat-ayat kami mereka selalu mengingkari ayat Quran. Kata Quran begini, ya, kata Quran berzikirlah, sholatlah, berinfaklah, hajilah, umrohlah, kemana-mana. Banyak ajaran agama yang diperintahkan mereka ingkari. Asoina, mereka durhaka. Yang bagus kan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ya Allah. Semoga kita, Bapak Ibu, tidak termasuk golongan yang begini. Kita menjadi golongan ashabul jannah. Amin. Boleh kita minta masuk surga, boleh mintalah surga Firdaus yang di tengah-tengah, ya. Bisa kita main-main ke surga yang tinggi, bisa main-main ke surga yang rendah. Namanya surga Firdaus, surat Al-Mu'minun, ya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ini ayat Bapak Ibu 4, kesimpulannya. Pertama, akan ada nanti ahli A'raf yang mengucapkan selamat-selamat kepada ahli surga, dan juga memberikan ucapan kepedihan kata kepada ahli neraka. Ini salah kamu nih ahli neraka, ini selamat kamu ahli surga. Ya, ashabul a'raf ini mereka kemudian baru dimasukkan ke surga.
seperti agen Cikarioto begonya masuk orang barunya naiknya terakhir kan ada itu Pak kediannya seperti pramugari di pesawat kenyalan masuk Pak, oh Bapak pintu ini masuk, oh Bapak VIP ya, mana tiketnya, oh ini di belakang pilot ini, oh Bapak di pintu pengaman Pak di sini. Nah setelah orang masuk sedunia Ashabul A'raf ini baru masuk pula. Nah jadinya akhir masuk nyo manu dulu menjadi penanti lah pengucap selamat ke ahli surga dan pemberi tekanan ke orang memberi cemooh lah baru cemee aman sekedar gara-gara kamu di dunia dulu ingkar ayat Allah, gara-gara kamu di dunia hanya mengandalkan berbagai nikmat dunia, kamu sombong kepada Allah dan Rasulnya, maka ini akibat dari perbuatanmu juga. Kita semua akan menanggung akibat dari yang kita lakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Semoga Bapak Ibu kita juga sadar kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri itu terhubung semua dengan usaha dunia. Baik usaha kita, baik kita dapatkan. Baik kita lakukan, jadi amal surga menanti. Buruk kita lakukan, dosa tercatat, neraka menanti kita. Dan neraka tidak pernah cukup. Dia jahanam itu sama pula seluas surga langit bumi. Jahanam seluas langit bumi itu pula. Begitu. Tak akan pernah penuh menunggu penghuninya. Itulah Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup. Semoga kita menjadi ahlul jannah semua. Amin. Menjadi ahlul darussalam, ahlul firdaus, jauh dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.